Halo guys, kembali lagi di Star Arts Monolog. Video dimana gue hanya ngobrol aja. Bukan berarti gue ngobrol ini merasa gue yang paling pintar, gue yang paling benar. Enggak, sama sekali. Benar-benar kita anggap aja kayak gue nih baru ketemu sama kalian, teman-teman semua penonton. Terus kita ngobrol aja gitu. Dan hari ini gue pengen banget, dah kenapa tiba-tiba ya pengen ngobrol mengenai ayah yang pelit, atau papa yang pelit, atau bapak yang pelit, atau baba yang pelit, bagaimanapun teman-teman manggil ayahnya teman-teman ya, waktu teman-teman masih kecil. Tiba-tiba gue tuh pengen cerita ini karena dulu waktu masih kecil ya, gue inget banget sering, tadi gue pengen ngomong pernah nih, sering banget ngatain gitu ya papa, gue manggil papa kan ya, ngatain papa gue pelit. Jadi alasannya adalah karena sering kali ya, dulu tuh waktu masih gue kecil, gue udah ngerti lah, pas gue masih SD gitu ya, gue udah lumayan ngerti kapan orang tua gue gajian, kapan papa sama mama gajian tuh gue tahu. Akhir bulan dan bahkan tanggalnya gue tahu persisnya. Dan tahun 90-an itu bagi gue tuh era yang indah guys. Era-era indah, era 90-an itu. Apa-apa tuh gue ngerasain harga masih murah ya. Bensin 1 liter premium dulu masih 500 rupiah. Gue inget banget abis lebaran, abis dapat uang dari opa, oma, kakek, nenek segala macam. Pulang-pulang itu mobil kita isi bensin ya. Papa almarhum gue itu minjem ke gue duit 10.000 untuk isi bensin 20 liter. Karena bensin 1 liter masih 500 rupiah pada saat itu. Gue lupa tahun berapa tuh, tahun 93, 94, 95 gue lupa. Jadi apa-apa tuh murah gitu, terjangkau. Sampai lebaran aja ibaratnya almarhum papa gue bisa minjem uang gue buat isi bensin gitu ya. Semua tuh di era 90-an sebenarnya rata-rata tuh ya hampir semua keinginan gue ya bokap sih ya alhamdulillah sama nyokap memenuhi gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Karena nyokap juga kerja di bank, bokap juga kerja di ya ada usaha lah ya. Sampai tibalah masa-masa kelam bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun 98 di mana krismon di mana-mana. Nyokap gue di PHK lah dari kantornya, bokap juga sama. Terus sekitar tahun yang paling gue ingat di memori gue nih, tahun 99 atau tahun 2000 ya. Pokoknya setelah krismon. Tapi nyokap udah gak kerja, bokap juga masih nyari-nyari. Ya berdua lah lagi masih nyari-nyari kerja lagi. Ingat banget pada saat itu di SD itu ada demam yoyo. Jadi pada main yoyo anak-anak di sekolahan gue. Abang-abang di pinggir sekolah tuh jualan yoyo harganya murah, 1000 perak gitu. Yoyo kayu yang benangnya itu tipis banget. Selalu setiap yoyo itu kita mainin di rumah gitu ya, main yoyo gitu. Gak lama main putus benangnya, setipis itu. Malah beberapa udah jadi korban tuh ya, lemari apa segala macam pas kita lagi mencoba jurus-jurus gitu kan, tas putus jedar gitu. Nah yang bikin pada saat itu yoyo tuh lagi booming gitu ya, kalau bahasa sekarangnya ya, atau lagi demam. Itu ingat banget dulu ada namanya yoyo Proyo. Ya, dulu ada yoyo yang namanya Proyo. Dimana yoyo ini mahal guys. Bahkan untuk saat ini aja termasuk bisa dibilang mahal masih ya. Jadi saat itu harganya 50.000. Bayangin harga hari ini aja untuk yoyo 50.000 aja termasuk mahal. Bayangin tahun itu tahun 2000-an. Tahun 2000 pas kalau gak salah malah literally. Atau tahun 99 malah. Harga yoyonya 50.000. Dan itu yang paling murahnya dia. Yang dalamnya juga kayu.
Yang agak mahal itu ada yang 100.000, 150.000, ada yang 1 juta bahkan. Yang 1 juta tuh dalamnya udah ring yang ibaratnya bisa teknik-teknik yang muter di bawah ibaratnya kalau bahasa gue ya. Atau jurus sleeper itu lama. Nah kenapa gue ceritain ke kalian kisah ini? Gue tuh ngerengek waktu masih kecil. Pah, beliin dong yoyo. Teman-teman pada punya Proyo yang 50 ribuan tuh, pada main pakai itu. Sementara aku cuman beli yoyo di abang-abang yang 1.000-an, yang sekali lempar putus. Teman-teman yang Proyo kan pakai jurus-jurus semuanya. Terus ya kalau mau jujur, kadang-kadang gue juga cerita gitu depan bokap gue ya. Kadang-kadang ya AA, gue manggil diri gue kan AA ya. AA kadang-kadang dikecilin sama teman-teman. Ah lu yoyonya jelek sih. Cuman main dikit putus gitu kan. Kayak gue dong nih Proyo gitu. Dan gue masih ingat muka bokap gue tuh yang cuman doang. Mukanya tuh kayak cuek gitu. Bagi gue ya. Bagi gue saat itu. Wah, bokap gue gak sayang sama gue. Kesimpulan gue saat itu adalah itu. Terus gue kayak setengah ngambek gitu. Ya udahlah gitu kan. Tapi sampai gitu juga gue sebagai anak sebenarnya udah ngerti. Karena udah kelas 5 SD kalau gak salah ya. Kelas 5, kelas 6 SD. Udah ngerti bahwa ya bokap nyokap udah gak ngantor lagi di PHK. Terus tiba-tiba gue minta beli yoyo 50.000 harganya. Ya udah gitu. Sering waktu berjalan gue ingat banget. Tiba-tiba ya gue jadi bagus aja jadi anak ya. Jadi anak yang teladan. Tiba-tiba ranking, tiba-tiba ini. Terus ingat banget suatu saat bokap pulang bawain Proyo. Gue ingat banget tuh, ayo pak gitu kan, kita jalan-jalan. Terus gue enggak, papa gak mau jalan-jalan. Terus gue kayak kesel lagi kan, gimana sih gitu kan, sekali jalan-jalan dong ke mall kayak kemana. Tiba-tiba bokap gue surprise dari kantong plastik, iya gue dibeliin Proyo. Itu senengnya guys, gila. Wah lo kalau mau tau rasanya gue sampai ke langit senengnya. Tapi yang mau gue bahas adalah itu gue pas kelas 5 SD. Sekarang pas gue sekarang umurnya udah, mungkin sekarang gue udah udah ya, gue udah seumuran bokap gue pas gue masih kecil mungkin ya, bisa dibilang ya. Hampir lah udah midlife crisis. Gue udah mulai ngerti beberapa hal yang bokap gue lakuin dan kenapa bokap gue lakuin. Padahal itu di era dimana kita tuh lagi hampir gak punya duit sama sekali. Tapi bokap gue tetap beliin gue yoyo itu. Dan pas abis itu gue inget banget nyokap gue tuh agak setengah ngomel sebenarnya. Ngapain gitu. Ujung-ujungnya mana kamu cuman main-main yoyo di rumah gak jelas gitu kan. Walaupun kemudian harinya singkat cerita sebenarnya gue jadi lumayan ahli main yoyo gitu kan ya. Sampai beberapa kali gue ya ikut turnamen tarkam lah ibaratnya seperti itu, bisa dibilang turnamen kecil. Tapi pada saat itu tuh bagi gue tuh luar biasa gitu. Dan terasa luar biasanya banget justru pas gue udah dewasa ini. Kelihatannya kayak hal kecil beliin yoyo, tapi itu pengorbanannya guys. Di saat lagi gak ada duit sama sekali, hanya untuk bikin gue senyum mungkin ya pada saat itu gila banget. Dan sebelumnya gue sempet bilang bokap gue pelit dan ngambek. Tapi itu baru kisah yang pertama. Kisah yang kedua, jadi gue pernah, ya namanya masih anak-anak lah ya. Ini kalau gak salah lebih muda lagi actually gue. Atau malah setelahnya ya, kayaknya setelahnya deh. SMP. Lebih tua setahun 2 tahun lah ya. Dan masa SMP gue guys, itu bisa dibilang masa-masa kacau. Itu masa-masa gue gak punya duit sama sekali. Jadi keluarga gue itu pas PHK kan dapat pesangon dari kantornya.
Pas gue SMP 2 tahun kemudian 3 tahun kemudian habis kalau mau jujur pesangonnya. Jadi yang dilakuin sama orang tua gue adalah nganter gue ke sekolah pagi, terus mereka itu beli, gue ingat banget nih, beli kain di daerah Cipulir ya, yang tempat jual kain segala macam. Kadang-kadang beli selimut segala macam, hanya untuk kemudian mereka langsung jualan lagi. Jadi selama gue sekolah tuh mereka jualan, hanya untung 5.000 10.000 sehari, atau kalau untung banget bisa 50.000, hanya untuk beli bensin dan untuk makan, beli makan saat itu juga. Jadi besok begitu lagi. Jadi kerjaannya adalah pagi nganterin gue sekolah, mereka terus selama gue sekolah jualan, gue dijemput lagi dari sekolah, abis itu gue masih jualan lagi kadang-kadang sampai malam. Abis itu baru gue kerjain PR malam, tidur gitu aja masa-masa SMP gue. Jadi capek banget masa-masa gue SMP. Nah terus SMP ini ceritanya gue udah punya hobi, yaitu gambar, bikin komik sama teman-teman. Nah, pernah suatu saat gue tuh minta beliin drawing pen namanya. Saat itu harganya tuh sekitar 10.000. Untuk zaman itu ya, untuk sebuah bolpen itu mahal banget guys. Karena gue ingat banget dulu beli bolpen tuh gope. Yang snowman, yang apa tuh ada yang gope gitu. Sementara nih bolpen harganya 10.000. Jadi drawing pen buat gambar khusus ya. Tintanya tuh kalau teman-teman mau tahu ya, kayak bahasa gue tintanya tuh kayak auto kering gitu. Jadi baru teman-teman gambar di kertas nih set, terus tintanya tuh kayak set auto kering gitu, terus warnanya kayak nggak hitam banget, kayak abu-abu gitu, setengah abu-abu lah, nggak hitam banget. Ya itu ngetop tuh di kalangan dulu teman-teman yang suka gambar komik ya, drawing pen 10.000. Gue nanya ke nyokap gue, mah beliin dong drawing pen gitu kan ya. Apaan, buat apa gitu, buat gambar mah, teman-teman pada bikin komik gitu kan, aku juga pengen bikin komik. Aduh mama gak ada duit. Di situ gue kesel banget guys, sumpah gue pernah kesel banget karena kan ya ampun gitu kan ya, pengennya anaknya jadi yang terbaik tapi nggak ngasih sama sekali toolsnya untuk bikin jadi yang terbaik, ibaratnya kayak gitu gue keselnya. Sampai kejadian gue sakit demam ya pada saat itu. Habis itu gue dibawa ke ya klinik kecil gitu ya di daerah Bintaro tuh, ingat banget gue. Di ruko-ruko, di bagian ruko-ruko dekat Bintaro Plaza tuh dulu ada kayak ya dokter gitu lah ya, klinik kecil gitu. Gue dibawa ke situ, terus gue ingat banget nyokap gue tuh diam-diam nelpon tante gue dengar. Karena kamar gue dulu sebelahnya kamar nyokap gue di rumah yang sebelum renovasi, rumah lama. Nyokap gue telepon ke tante gue. Nyokap gue bilang, Rin, namanya Rina kan, Tara sakit, gue gak punya duit sama sekali, boleh gak gue pinjam 50.000, nanti kalau ada uang gue ganti. Tuh gue denger tuh, oh iya, ntar di transfer ya. Transfer, nyokap gue pergi ke ATM ambil, terus kita ke dokter. Habis itu pulang udah dapat obatnya segala macam, bayar, pulang aman gitu kan ya. Gue, nyokap gue sama bokap nyupirin. Nyampe rumah buka pagar, baru parkir, pagar belum ketutup, kita semua masih dalam mobil. Nyokap gue turun duluan, kepleset, obat gue jatuh. Obatnya itu kayak sirup obat batuk gitu, rasa orange, favorit gue tuh, gue inget banget. Jadi gue kalau hanya mau minum obat batuk yang itu. Dari dokternya dikasihnya itu juga, kepleset jatuh, prang. Ya Allah. Gue masih ingat banget tuh, nyokap gue teriak-teriak sedih gitu, ya Allah, kepleset, mama kepleset gitu kan. Aduh ya Allah. Terus sambil dibawa tuh tas kreseknya yang isinya udah ya tumpahan obat gue gitu ya. Terus nyokap gue cepat-cepat masuk ke rumah. Terus bokap gue tuh kayak setengah, ya gimana sih kamu gitu kan. Terus ya udah gue temenin bokap, tutup pagar segala macam. Bokap masih ya biasa lah urus mobilnya dulu, kunci segala macam. Gue duluan juga masuk. Gue masuk ke rumah, terus
ternyata nyokap gue dari kamar. Lagi keadaan nelpon tante gue yang minjemin duit. Gue masuk kamar, gue buka pintu dikit gak akan dengeran nyokap gue. Gue denger nyokap gue nangis. Nyokap gue nangis, dia bilang, ya Allah Rin. Ngomong ke tante gue, adeknya which is, Rin, obatnya tarik jatuh, habis itu tumpah, gue kepleset pas lagi ini, tuh gimana? Nyokap gue tuh nangis saking ya gak ada duit gitu loh, udah gak ada duit, dipinjemin udah senang-senang buat ngobatin anaknya gitu ya dalam hati gue. Terus tiba-tiba pas pulang dia kepleset, terus obatnya jatuh. Di situ gue kayak, wah, actually banyak hal yang terjadi di situ. Di situ gue berjanji sama diri gue, wah kalau gitu gue nggak mau kerja apapun yang mama gue kerjakan atau orang tua kerjakan. Which is pada saat itu jadi karyawan kan. Jadi gue tuh guys, kalau mau tahu dari SMP tuh gue udah hapus cita-cita gue jadi karyawan kan. Dulu kan sempat tuh kayak, gue pengen lah kayak nyokap gitu kan, kerja di bank. Dulu nyokap gue kerja di bank by the way, American Express dulu. Terus American Express bubar kan dari Indonesia. Gue pengen dulu gitu. Tapi pas udah ngeliat nyokap gue akhirnya endingnya kayak begini, gue gak mau. Gue tidak akan pernah mau kerja sama orang lain. Kalau mau gue akan bisnis, gue akan ini gitu. Sejak itu, pas gue ngeliat nyokap gue nangis di kamar cuman perkara obat pecah gitu. Nah terus itu cerita kedua ya. Ya terus seiring waktu berjalan makin banyak ya kisah-kisah dimana orang tua kita tuh apa istilahnya ya, dalam tanda kutip pelit. Kita minta ini dan kita tahu dia lagi ada duit, karena misalnya waktunya gajian atau ya misalnya orang tua usaha apalah, tahu lagi megang duit, tahu, kita tahu sebagai anak gitu. Bagi kita tuh orang tua kita pelit, kita minta kok nggak dikasih padahal lagi punya duit. Tapi baru sekarang guys, ketika gue di seumuran mereka, gue baru sadar duitnya ada, duit ada. Tapi di samping itu di otak kita juga tahu itu duit akan dipakai buat apa aja. Duitnya ada, tapi duitnya akan dipakai buat ya kalau gue sekarang nih, keperluan gue sekarang, bayar listrik, bayar internet, bayar gaji karyawan, bayar apa, bayar utang mobil, bayar ini, bayar ya habis. Itulah kenapa ketika anak ngerewel bilang, papa aku mau beli ini, aduh nang nggak ada duitnya. Duitnya ada, tapi kita tahu suatu saat akan dipakai. Gitu. Nah jadi teman-teman, buat teman-teman yang saat ini mungkin masih muda, yang wajar lah menurut gue ya, kalau misalnya masih ada yang suka bilang, orang tua aku pelit, orang tua aku ini apa. Karena lu belum berjalan di tempat dia berjalan. Ibaratnya teman-teman tuh masih berjalan mungkin di jalan, di bahu jalan nih. Orang tua kalian tuh udah di jalan tol. Kalian gak bisa nyamain. Sumpah deh. Sumpah. Dan kalian akan ngerasain nanti begitu kalian sudah menjadi orang tua juga. Jadi please buat teman-teman yang masih bilang, orang tua aku pelit, karena kok aku gini gak dibeliin, kok aku begini. Percayalah, orang tua lu juga memiliki fight mereka sendiri. Orang tua lu memiliki apa ya, pertarungan mereka sendiri yang kita gak tahu. Jangankan orang tua, sesama misalnya kita anak muda misalnya, sesama kita yang selevel kita aja, seumuran kita aja memiliki fight yang berbeda. Semakin gue umur bertambah, semakin gue banyak kenal, dan semakin banyak kenal di banyak lapisan orang, semakin banyak gue ngobrol dengan mereka, gue jadi makin tahu bahwa wow. Karena kebetulan ya kalau mau jujur aja ya, sama masa gue muda itu kebetulan masa gue sekolah sih lebih tepatnya, kebetulan tuh gue dapet teman-teman yang masih sama gitu, pola pikirnya masih sama. Ya mungkin belum kena beban hidup ya. Begitu sekarang kita ngumpul-ngumpul lagi, reuni, ngobrol, baru tuh
curhatan udah mulai beda, curhatan udah mulai berwarna, udah mulai bervariasi. Karena ternyata semakin kita tua baru tuh kita ngerasain apa yang orang tua kita dulu rasain. Jadi guys, maafin lah orang tua kita guys. Orang tua kita tuh cuma mau yang terbaik buat kita. Intinya itu. Mereka punya fight sendiri. Tapi luar biasanya, mereka bisa sembunyiin rasa sakit mereka. Mereka bisa sembunyiin rasa pilu mereka. Sampai buktinya lu aja bisa bilang mereka pelit. Padahal mereka enggak. Itu aja sih. Ya semoga ya teman-teman juga mendapatkan orang tua yang baik ya. Tapi bahkan orang tua buruk seperti Bezita aja ternyata sayang sama Trunks. Ternyata pas digali gitu. Emang perlu ngobrol aja sih, ngobrol. Gitu aja sih. Itu aja sih unek-uneknya ya. Untuk video kali ini ya. Bukan berarti unek-unek saya ini udah pasti benar. Enggak, cuman ya semoga bermanfaat dan ada yang bisa diambil.